Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Sakit Khusus Mata dimanapun Anda berada. Pada hari ini Kamis pukul 2 siang seperti biasa kita akan melakukan live Instagram dan Facebook di akun Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan yang akan membahas satu materi menarik mengenai penyakit mata. Pada siang hari ini akan dipandu oleh saya Dr. Putri Mamsari sebagai host dan narasumber kita dokter spesialis mata di rumah sakit kita sendiri yaitu Dr. Hamidin spesialis mata. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang penata laksanaan katarak, di mana sebenarnya katarak ini sudah pernah dibahas sebelumnya di sesi pertama live Instagram dan Facebook streaming Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Karena mungkin materi ini menarik ya dok ya, jadi kita akan bahas ulang kembali mengenai katarak, tapi untuk hari ini lebih spesifik ke penata laksanaan kataraknya. Untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung komen di live Instagram kita dan juga Facebook mengenai katarak, tidak hanya tentang penata laksanaannya, namun juga boleh pertanyaan lain. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Dr. Hamidin spesialis mata yang sudah hadir di ruangan ini. Apa kabar dok? Baik, Dr. Bud. Alhamdulillah ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Hamidin dari staf Rumah Sakit Khusus Mata yang kebetulan pada saat ini kita akan membicarakan mengenai penanggulangan penyakit katarak. Jadi sebenarnya kita sudah pernah waktu lagi Instagram ya, yang pertama ya. 2 bulan yang lalu. Jadi dalam hal ini kita akan berdiskusi menjelaskan mengenai penanganan. Jadi kalau kita kilas balik yang pertama bahwa katarak itu adalah sebenarnya kekeruhan pada lensa mata. Ya benar. Nah, jadi lensa mata itu terjadi kekeruhan di lensa mata itu baik terjadi pada usia setelah dia lahir, anak-anak, dewasa sampai usia tua. Jadi kalau kita bicarakan mengenai gejala-gejalanya itu biasanya orang cenderung akan merasa matanya menjadi kabur. Namun kaburnya itu lambat laun, perlahan-lahan. Yang paling sering penyebabnya itu karena faktor usia biasanya. Nah, jadi mengenai insiden katarak ini sendiri, bahwa katarak ini memang merupakan penyakit yang menyebabkan kebutaan pada manusia nomor 1 di dunia ini. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkannya seperti itu. Jadi untuk sekedar teman-teman tahu, kalau misalnya katarak itu adalah seperti yang tadi kata Dr. Hamidin sampaikan, merupakan penyebab nomor 1 kebutaan di dunia bahkan dok ya. Iya benar. Iya benar. Maka dari itu kita sebagai masyarakat dan juga manusia, kita harus aware terhadap penyakit tersebut. Jangan sampai nanti pas sudah parah baru kita sadar dok ya. Benar sekali. Memang katarak ini sebenarnya menjadi momok di masyarakat kita. Bahkan kalau kita sudah mendengar katarak, sudah mulai rasa tidak enak, tidak nyaman, tidak puas. Jadi ada rasa takut, cemas dan lain sebagainya. Cemasnya kenapa? Karena tidak ada pengobatan untuk katarak itu sendiri. Jadi katarak itu menyebabkan kebutaan, tapi bisa disembuhkan, tapi melalui operasi. Nah, sedangkan obat-obat yang selama ini itu bukan mengobati kataraknya, tapi itu untuk memperlahan atau mempertambat terjadi progresif atau terjadinya berlangsungnya kataraknya itu. Menarik untuk dibahas itu dok ya, tentang penata laksanaan katarak sendiri, karena memang di masyarakat kita kalau sudah mendengar penyakit katarak dan kata-kata operasi sudah takut duluan dok. Padahal sebenarnya apakah seserem itu dok operasi katarak? Jadi begini, kalau kita lihat perkembangan di mana dulu-dulunya pada waktu dulu misalnya pada nenek-nenek kita dulu ya mengenai operasi katarak, memang operasinya itu lama, bahkan sampai beberapa bulan istirahat total, baring tempat tidur tidak bisa bergerak ke sana ke kemari. Namun semakin meningkatnya tahun ini bahwa terjadi teknologi sehingga operasi-operasi katarak itu dapat berlangsung dengan cepat. Jadi operasinya itu tidak terlalu lama, biasanya memakan waktu sekitar 10
dan sebagainya tergantung dari komplikasinya. Kalau misalnya komplikasi yang lain mungkin agak lebih ya. Nah kemudian kalau dulu mata itu saya itu hampir setengah atau hampir separuh dari bola mata, sehingga lukanya itu begitu besar dan memerlukan suatu jahitan. Dan kemudian karena lukanya besar, mungkin terjadi infeksinya lebih besar lagi. Nah sekarang ini luka untuk operasi itu sangat kecil sekali, yaitu sekitar 2,75 mm. Jadi sangat kecil sekali, itu tidak dilakukan penjahitan, dan sehingga untuk infeksi, jadi cairan yang masuk ke dalam bola mata itu sangat minimal sekali. Jadi untuk tingkat resiko itu infeksinya itu sangat kecil sekali. Jadi pengerjaannya cepat, masa penyembuhannya juga lebih cepat, dan pemulihannya juga cepat, kemudian hasilnya lebih baik seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk masyarakat nggak perlu khawatir dok ya, kalau misalnya kena katarak dan kemudian operasi dok ya. Ya tidak perlu khawatir selagi jadi tidak ada permasalahan dari ibu tersebut ya, misalnya tidak ada kencing manis atau tekanan darahnya tinggi dan sebagainya. Ini itu ya. Ini karena memang kecanggihan zaman juga dok ya, teknologi semakin berkembang, jadi yang awalnya operasi katarak itu dilakukan sangat lama, bahkan sekarang hanya dengan 15 menit saja sudah selesai operasi kataraknya. Ya benar dokter Bubut. Jadi kita di rumah sakit khusus mata ini kebenaran memang sudah ada alat tersebut, alat canggihnya. Kita ada beberapa alat tersebut dan dilakukan dengan dokter ada sekitar lebih dari 10 orang. Jadi kita semuanya itu sudah mendapat sertifikasi semua. Ya, jadi untuk informasi juga bagi teman-teman rumah sakit khusus mata, kalau misalnya ada orang tuanya atau adiknya atau mungkin dirinya sendiri yang kena katarak, jangan khawatir, langsung aja datang berobat ke rumah sakit khusus mata, karena di sini kita dokter spesialis matanya memang sudah berkompeten semua dalam untuk melaksanakan operasi katarak itu dok ya. Dan juga kita di sini juga sudah ada bisa melakukan operasi yang hanya luka minimal tadi dok ya, 2,75 mm tadi. Benar. Jadi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, jadi kalau misalnya ada dari saudaranya, keluarganya dan lain sebagainya, ya kalau memang ada merasa keluhan katarak, keluhan kabur dan lain sebagainya, kemudian kita pastikan dulu, kita periksa bahwa kalau memang ada sudah terjadi, kita konsultasi pemeriksaan, sudah kita lakukan pemeriksaan, ya mungkin ada beberapa item tahap-tahap yang kita lakukan, karena di masa pandemi COVID ini kita agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita penuhi seperti itu, Dokter Bu. Oke, baiklah buat teman-teman semua, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, sejauh ini dok, kalau untuk operasi katarak sendiri dok ya, kira-kira itu ada berapa jenis dok? Apakah semua pasien itu nanti operasinya sama semua, atau ada terdapat perbedaan? Jadi begini, jadi proses katarak itu kan berlangsungnya lambat. Jadi biasanya ada berat ringan kataraknya tersebut. Ada kalau misalnya dia kataraknya minimal sekali sampai sedang, biasanya kalau misalnya masih kita kompensasikan dengan kacamata, kita pakaikan dengan kacamata terus maju. Kemudian kalau sudah merasa terganggu dengan aktivitas kita sehari-hari yang sudah tidak bisa lagi dengan kacamata, kalau di pakai kacamata tidak nyaman, ganti dan sebagainya, itu sebaiknya dianjurkan untuk operasi katarak. Nah, namun katarak ini mempunyai bermacam-macam ya. Jadi ada katarak yang pas di tengah. Nah itu sangat mengganggu sekali. Kalau kataraknya di sentral itu terasa sangat mengganggu sekali, karena begitu ada tempat di luar silau itu terasa silau sekali. Dan ada juga beberapa orang yang mempunyai katarak di arah pinggir-pinggirnya, sehingga dia masih mampu untuk melihat ya. Nah kemudian ada beberapa lagi yang kataraknya di belakang,
pas di kapsul posteriornya. Nah itu biasanya memang terasa tidak nyaman sekali. Jadi kalau seandainya memang terjadi gangguan penglihatan, kalau bisa sudah mengganggu aktivitas kegiatan kita sehari, sebaiknya kita segera periksakan ke dokter dan mungkin kita akan lakukan tindakan operasi. Pokoknya yang harus dilakukan itu adalah kita lebih sering untuk mengecek mata kita, dok ya. Kalau misalnya memang sudah ada gejala kabur, penglihatan atau pandangan berkurang, mungkin langsung segera bisa dicek ke rumah sakit khusus mata, karena sebenarnya memang bukan cuma katarak, dok ya, banyak sekali penyakit mata yang lain, tapi mungkin salah satunya adalah katarak, agar segera bisa ditangani, karena katarak sendiri banyak stadiumnya juga, dok ya, ternyata ya. Benar. Jadi begini, kadang-kadang di masyarakat kita bahwa segala sesuatu itu kadang-kadang suka dikaitkan dengan katarak karena saking dari momoknya, padahal belum tentu itu katarak. Bisa jadi karena kelainan dari korneanya, kelainan kacamata, bisa juga kelainan dari infeksi dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau seandainya ada keluhan itu segera periksa. Biasanya pada kasus-kasus yang paling banyak, yang paling sering terjadi katarak itu pada biasa usia, karena faktor usia. Jadi biasa di atas usia 45 tahun biasanya sudah ada mulai keluar. Tetapi ada beberapa juga karena dari pola makan dan pola perilaku yang bagus ya, dari olahraga dan sebagainya, kadang-kadang pada umur 5-60 tahun ya belum terjadi juga. Jadi ini proses terjadi karena proses degeneratif. Jadi yang paling banyak itu karena faktor usia. Jadi teman-teman, katarak itu paling banyak karena kasus degeneratif. Jadi karena faktor usia, biasanya umur 45 tahun ke atas biasanya lebih cenderung untuk terkena katarak. Oleh karena itu, kalau misalnya ada orang tua di rumah yang misalnya mengeluhkan pandangannya berkabut juga, dok ya, mungkin bisa langsung dibawa untuk dicek matanya, siapa tahu memang ada katarak. Kalau misalnya kataraknya baru derajat ringan, bisa ditata-tata dengan kacamata dulu, dok ya. Iya, jadi begini dokter Puput, bahwa kadang-kadang katarak ini kan biasanya terjadi bisa satu mata, bisa dua mata. Nah, kadang-kadang kita suka merasa adanya kekeluhan, misalnya terjadi pada salah satu mata. Misalnya terjadi pada katarak pada mata kiri, karena mata kanan yang bagus, dia melihat sesuatu objek itu, dia dengan mata kanannya, dia tanpa sepengetahuan dia yang kiri juga kadang-kadang itu. Kalau seandainya ada sesuatu lihat, cobalah ditutup salah satu matanya. Kadang-kadang kita tidak merasa, jadi sambil tidak masalah sih, dia tahu sebelahnya sudah katarak seperti itu. Jadi mungkin tips juga, dok ya, untuk di rumah kalau misalnya pengen tahu mata kabur atau enggak, karena kan bisa jadi kaburnya cuma sebelah aja, dok ya. Iya benar. Jadi untuk melihatnya coba digantian. Untuk mata kanan untuk melihat mata kiri, tutup mata kiri untuk penglihatan mata kanan, gitu, dok ya. Iya. Nah, dok, menarik mengenai masalah katarak di dua mata, dok ya. Kalau misalnya memang ada penyakit katarak di dua-dua mata, apakah langsung dioperasi kedua-dua matanya, dok? Atau ada tindakan lain kayak gitu, dok? Ya, jadi begini. Kalau kataraknya salah satu, ya kita operasi segera sebelahnya. Tapi kalau dua-duanya yang kena, jadi kita biasanya mengambil alternatif mana yang lebih dulu berhasil lebih kabur. Ya, biasanya kita di rumah sakit khusus mata ini tidak melakukan langsung kedua-dua matanya. Kenapa? Karena begini, karena proses higien dari higien kita, kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau sudah di rumah itu kita membersihkan matanya setelah operasi, kadang-kadang takut tidak dibersihkan. Nah, kalau kita tidak dibersihkan, di situ kan ada sisa kotoran-kotoran matanya yang itu merupakan tempat media kuman, dan kalau tidak dibersihkan dia akan diinfeksi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita lalai lupa cuci tangan sebelum membersihkannya. Nah, mengingat proses higien kita setelah dilakukan operasi katarak, ya, mengingat takutnya terjadi infeksi, makanya biasanya kita lakukan satu mata dulu. Kenapa tidak dua-dua? Kalau seandainya ada infeksi, dia akan menular infeksi itu ke mata sebelahnya. Jadi dua-duanya tidak
fatal. Jadi kalau seandainya memang satunya sudah infeksi, kita obati terus sampai dia tenang, baru kita lakukan operasi sebelahnya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya pernah ke dokter mata, terus Bapak Ibu dikatakan oleh dokternya katarak di kedua mata, tidak langsung dua-duanya ya Bapak Ibu ya dioperasi, dipilih salah satu yang paling berat, karena juga ini mengingat kebersihan mata. Kalau kedua-dua matanya itu misalnya salah satunya infeksi, bisa menular ke mata yang sebelahnya. Ya, jadi kita operasi dulu satu mata. Kalau satu mata ini memang sudah baikan, sudah enak dok ya, baru nanti dijadwalkan untuk mata berikutnya, gitu dok ya. Nah, kalau di rumah sakit mata biasanya kita penjadwalan satu mata untuk mata berikutnya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Biasanya kita tenangkan dulu sebelahnya. Kadang-kadang ya yang bersangkutan kadang-kadang waduh mau nikmatin dulu nih mata yang sehat ini yang bagus ini kan. Nah, baru karena katanya gugup dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah pernah melakukan operasi di sini, kita tanya gimana rasanya, sakit enggak? Iya. Gimana? Oh dia senang, dia mau kadang-kadang langsung mau dioperasi lagi dok ya. Jadi itu tadi karena mungkin ada kepuasan sendiri dok ya, jadi nggak apa-apa dok, langsung aja dioperasi mata sebelahnya. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita dari Instagram ini ya. @edigood989 nanya dok, apakah mesin lasik di rumah sakit khusus mata sudah benar atau belum? Ini mungkin pertanyaannya menyimpang, tapi mungkin ini Bapak ini memang menunggu sudah lama kali dok ya untuk lasik di rumah sakit kita. Iya. Salam dari Pulau Bangka katanya. Oke, terima kasih. Ya, memang untuk lasik ya kita kan ada beberapa komponen yang memang belum selesai diperbaiki. Mengingat begini, kita untuk memperbaiki komponen lasik itu mengundang yang punya ini alat itu ya dari Jakarta, karena kondisi Jakarta sekarang terkokir zona merah, jadi mereka masih menunggu waktu itu. Jadi kami dari Rumah Sakit Khusus Mata mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Jadi nanti kalau seandainya memang ada kunjungan perbaikan alat itu, nanti kami akan informasikan kepada mungkin memang saya juga suka baca Instagram rumah sakit kita dok ya, memang banyak dok pertanyaan tentang lasik ini dok. Mungkin sudah nggak tahan lagi kali dok ya mau dioperasi di rumah sakit kita, tapi itu tadi mohon maaf dari pihak rumah sakit kita karena memang untuk memanggil tim yang benerin alatnya itu dari Jakarta. Sementara saat ini sedang ada pandemi, jadi tim dari Jakarta mungkin belum bisa datang ke Palembang gitu dok ya. Untuk saat ini belum bisa dilakukan lasik terlebih dahulu, untuk itu kami mohon maaf ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut dari Instagram juga ini @uncle_yellowbetas. Dokter, apakah itu harus operasi atau adakah alternatif lain selain operasi, misal pengobatan ala India katanya dok? Begitu, terima kasih. Apakah harus dioperasi ataukah ada alternatif lain? Ya, baiklah. Jadi begini, untuk saat ini, jadi kita di dunia ini bahwa memang belum ada obat-obatan untuk menyembuhkan katarak. Jadi sampai saat ini itu satu-satunya tindakan untuk menghilangkan katarak itu dengan operasi. Sementara ada beberapa obat memang yang beredar di pasaran yang ada, bahwa obat tersebut bukan untuk mengobati, tapi untuk menghambat terjadinya katarak. Jadi kalau misalnya kataraknya ibaratnya dia itu selalu menghambat, tetapi tidak menghilangkan kataraknya. Jadi walaupun diberi tetes dengan tidak diberi tetes juga, kataraknya akan lambat laun akan cepat mengeras. Seperti itu. Ya, jadi untuk pertanyaan tadi mungkin jawabannya
Untuk alternatif saat ini yang direkomendasikan oleh dokter mata tidak ada, karena memang tata laksana katarak itu sendiri hanya operasi saja gitu dok ya. Benar sekali. Iya, kalau misalnya pun ada alternatif lain di luar sana itu bukan untuk menghilangkan kataraknya, tapi hanya untuk menghambat proses kataraknya gitu dok ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan yang ketiga dari Zahara_Zoya. Mau tanya dok, mata plus Ya. karena usia apakah termasuk sakit mata katarak? Nah, iya, terima kasih. Jadi begini, jadi karena umur 40 tahun, lensa katarak itu, jadi lensa katarak kalau seandainya di bawah umur 4 tahun, dia sangat elastis. Dia mampu mencekung dengan mencekung. Jadi dia mampu untuk melihat suatu objek yang jauh dengan dekat. Jadi begitu dia dekat, dia dihubungkan dengan ada tali penggantungnya itu. Nah, karena faktor usia umur 40 tahun, tubuh kita ini sudah mengalami kemunduran atau degenerasi. Jadi elastisitas dari lensa tersebut dia sudah mulai berkurang, dia sudah mulai kaku, sehingga untuk melihat sesuatu yang dekat kita memerlukan kacamata plus untuk lebih jelas, dan biasanya ini terus cenderung akan bertambah sepanjang dia usianya bertambah. Jadi kalau misalnya umur 4 mulai terjadinya umur 40 terus bertambah terus sampai umur 60, sudah umur 60 ya sudah stop ya, biasanya seperti itu. Jadi mungkin untuk Zahara itu bukan merupakan suatu katarak, itu merupakan karena faktor fisiologis ya, jadi karena faktor usia. Iya, benar. Jadi di penyakit mata ini salah satu yang menyebabkan kabur itu bukan hanya katarak, tapi juga kelainan refraksi, mata minus, mata plus. Nah, untuk orang tua memang biasanya mata plus dok ya, atau yang biasa kita sebut presbiopia. Nah, presbiopia atau mata plus pada orang lansia itu bukan merupakan suatu katarak, tapi penyakit yang lain begitu dok ya. Iya. Itu untuk mungkin menjawab pertanyaan Zahra tadi. Lanjut kita lagi dok ya ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Dari FMDW, Assalamualaikum dokter, mau bertanya, apakah satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak hanya dengan operasi? Terus operasi apa dokter yang bagus untuk katarak? Terima kasih dokter. Ya, jadi tadi kita sudah menjelaskan bahwa katarak menyebabkan kebutaan dan bisa disembuhkan melalui operasi, sebab tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan katarak. Nah, jadi jenis-jenis katarak ini ya operasinya ya. Jadi mengenai operasinya yang terbaik memang kita saat ini ada alat. Sebelum tahun pandemi, sebelum tahun 2000 biasanya kita lakukan secara manual dan dijadikan. Nah, saat ini di rumah sakit khusus mata sudah ada namanya mesin pikoemulsifikasi. Mesin emulsifikasi itu adalah menghancurkan lensa dan kemudian disedot. Kemudian disedot dimasukkan dengan lensa di dalam. Jadi dengan luka yang sangat kecil sekali sehingga tidak menimbulkan kelainan komplikasi yang lebih berat dan penyembuhan yang lebih cepat. Nah, dengan alat tersebut biasanya kita lakukan dengan sangat cepat sekali, kemudian dengan hasil yang maksimal yang bagus. Jadi biasanya pada pasien-pasien ini kami semua mengarahkan dengan menggunakan mesin piko tersebut. Jadi untuk pertanyaan tadi, apakah satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak dengan operasi? Jawabannya iya, dengan operasi. Untuk tindakan operasi yang paling bagus yang dimiliki Rumah Sakit Khusus Mata, jadi pada di bawah tahun 2000 mungkin dengan teknik luka yang besar dok ya. Iya, tapi kalau sekarang alhamdulillah rumah sakit kita sudah ada teknik pikoemulsifikasi. Jadi dengan operasi katarak menggunakan paku tersebut lukanya sangat minimal. Benar sekali. Dan juga sehingga penyembuhan untuk setelah operasi pun insya Allah lebih cepat gitu dok ya. Iya. Oke. Nah dok, mengenai kita kan sudah operasi nih dok. Kira-kira setelah operasi itu perawatan apa sih dok yang biasanya dilakukan di rumah biar masyarakat nggak takut gitu dok untuk operasi? Benar. Jadi
perawatan di rumah itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena apa yang setelah kita lakukan selama operasi, kalau perawatan di rumah kurang baik, itu akan menimbulkan infeksi. Infeksi itu yang paling besar yang terjadi setelah katarak. Infeksi itu terjadi disebabkan karena ketidaktahuan kita, atau pada waktu kita dijelaskan mengenai perawatan setelah operasi, biasanya kadang-kadang ada yang ikut, kadang-kadang dia tidak begitu jelas. Nah, jadi hal ini yang menjadi sangat penting sekali, bahwa setelah kita dilakukan operasi, biasanya kita mata akan ditutup seadanya saja dengan cup. Kemudian sampai di rumah, biasanya dia akan berair matanya, akan mengendap, menimbulkan kotoran akan di tepi pinggirnya. Nah, kotoran di tepi pinggir itu merupakan sumber infeksi bakteri, dan apabila kita tidak bersihkan secara rutin, itu akan menimbulkan infeksi pada mata yang telah dioperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memberikan tetes matanya. Nah, pemberian tetes mata biasanya kita lakukan setelah operasi untuk di rumah. Nah, sebelum kita melakukan tindakan tersebut, baiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang kita suka lupa, kita pegang buka tutupnya, kemudian terkontaminasi dengan bakteri, dan itu menimbulkan infeksi pada mata. Yang berikutnya juga nanti kita pembersihannya itu, kita akan diberikan kapas, tapi kapas itu bisa nyatakan bak, bisa kapas yang digulung dengan air hangat. Kemudian kapas tersebut kita sterilkan dulu di rumah, dikukus dengan air yang mendidih selama biasanya setengah jam sampai mendidih. Kemudian kapasnya itu kita angkat, kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, kita oleskan di seputar kelopak mata, pinggirnya di bawah dengan di sekelilingnya itu dibersihkan, sehingga kotoran-kotoran itu tidak melekat di situ yang merupakan sumber infeksi. Dan itu juga kalau bisa kita lakukan dengan baik, biasanya untuk mengurangi infeksinya. Nah, kadang-kadang kita kadang-kadang lalai. Nah, kelalaian inilah yang kadang-kadang menimbulkan komplikasi infeksinya. Dan kemudian biasanya setelah operasi kita mungkin mengurangi dulu untuk kegiatan-kegiatan yang melakukan aktivitas yang berat, mengangkat beban atau lain sebagainya. Dan biasanya kita tidak boleh kena air dulu selama 2 minggu, 10 sampai 2 minggu. Biasanya kita tidak. Untuk kenapa? Karena air itu walaupun dia air bersih itu mengandung bakteri. Jadi kalaupun terkena dari pas di luka yang operasi, dia akan masuk ke dalam dan menimbulkan infeksi. Nah, makanya kenapa bahwa momen pembersihan perawatan setelah operasi itu sangat-sangat penting sekali, sama halnya dengan kita melakukan operasi. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya setelah operasi, kita juga harus tetap menjaga tata laksana step by step itu harus dijaga untuk perawatan pasca operasi, karena ternyata itu juga penting untuk kita perhatikan Jadi bisa saya simpulkan tadi untuk tata perawatan pasca operasinya itu yang pertama yang paling penting kita harus menjaga higienitas dari mata kita tersebut agar tidak infeksi. Kemudian keluarga yang memberikan perawatan juga benar-benar harus mencuci tangan dan sebagainya. Bukan hanya di masa pandemi kita harus mencuci tangan, apalagi untuk meneteskan obat tetes mata itu sebelum ditetes ataupun setelah ditetes, keluarga yang meneteskan harus cuci tangan agar tidak menularkan infeksi pada matanya tersebut. Ini ada pertanyaan lagi Nah, ini mungkin mengenai biaya untuk operasi katarak dari angle yellow-betas, kira-kira berapa biayanya Karena orang tua tidak ada BPJS. Kira-kira yang paling minim untuk biayanya berapa untuk katarak? Jadi begini, kalau yang mempunyai BPJS itu kita semuanya dibayar oleh BPJS karena kita membayar iuran. Nah, di beberapa pada pasien-pasien umum biasanya kita ada kenakan charge di rumah sakit kita nggak ada besar,
informasi untuk sahabat rumah sakit khusus mata mungkin kurang lebih itu 5 juta dok, katanya dok. Iya 5 juta. Tapi memang mungkin belum termasuk obat dan biaya rawat jalannya gitu Benar, ya. benar sekali. Ya. Jadi untuk rumah sakit kita, karena kita memang dari rumah sakit pemerintah, ya kita mengharapkan tidak memberatkan masyarakat lah ya. Yang penting kita akan mencoba berusaha sebaik mungkin melakukan suatu tindakan operasi dengan biaya yang ringan, begitu dokter. Yang jelas kalau misalnya memang ada asuransi kesehatan BPJS bisa dipakai dok ya di rumah sakit kita dok ya. Nah benar sekali. Jadi kalau kita kan membayar iuran dan sebagainya, sayang kalau kita dimanfaatkan seperti itu. Iya benar, sayang sekali untuk masyarakat yang sudah membayar BPJS, sayang kalau BPJS yang nggak dipakai. Sementara rumah sakit kita bisa melayani operasi katarak dengan BPJS. Ya, kita informasikan bahwa kepada masyarakat ya bahwa kalau yang melakukan menggunakan iuran asuransi, BPJS dan lain sebagainya, kita rumah sakit mata tidak memberikan beban biaya spesial khusus. Jadi semuanya ditanggung oleh asuransi. Jadi walaupun obat-obat dan semuanya, dia termasuk apapun itu semuanya, ya mungkin Ya, seperti itu. menarik berarti dok ya, menarik untuk digarisbawahi. Kalau misalnya teman-teman ada asuransi kesehatan berupa BPJS bisa dipakai di rumah sakit khusus mata dan insya Allah tidak ada tarikan lain ya dok ya. Jadi seandainya masyarakat bertanya bahwa apakah lensa yang digunakan rumah sakit mata itu memang lensa yang bagaimana, katanya sehingga ya kita yang jelas bahwa rumah sakit mata dari dulu kita sudah memberi komitmen bahwa kepada masyarakat lensa yang kita gunakan lensa yang premium yang bagus ya. Ya, jadi untuk lensa tanam operasi katarak di rumah sakit khusus mata kita pakai lensa yang premium gitu dok ya. Walaupun pakai BPJS, tetap kita kasih yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi semua dari golongan kita hanya jadi atas indikasinya seperti itu. Oke, mungkin sedikit. Ya, Joko mungkin untuk membahas masalah iuran kali dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Devi Alili. Assalamualaikum dokter. Kalau yang dimaksud komplikasi katarak itu yang bagaimana ya dokter? Terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi terima kasih. Jadi begini, pada pasien-pasien dengan keluarga pasien kita akan memberikan suatu penjelasan tindakan sebelum dilakukan suatu operasi. Kita akan jelaskan dulu mengenai info concernnya bahwa mengenai penyakitnya bagaimana, penyakit katarak itu apa yang kita misalnya kekeluarnya bagaimana, ya teknik tata caranya bagaimana. Jadi baiknya kita jelaskan saja bahwa katarak itu ada kekeluaran pada lensa. Ya, jadi tindakan kita adalah membuat lensa kataraknya kita ganti dengan lensa tanam yang kita bicarakan tadi. Nah, biasanya lensa itu menangkap seumur hidup, lensanya jernih dan sebagainya. Nah, kemudian setiap operasi apapun, setiap operasi kecil apapun dan dimanapun itu biasanya ada resiko. Walaupun risikonya kecil, tetap kita harus menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi risiko yang sebenarnya risiko untuk operasi katarak ini banyak sekali. Dan yang paling sering terjadi biasanya adalah infeksi. Kemudian pendarahan itu kenapa? Biasanya pasien-pasien dengan tekanan darahnya yang tinggi itu akan cenderung ada terjadi pendarahan. Nah, makanya kita mewanti-wanti sebelum melakukan tindakan kita proses pemeriksaan itu banyak sekali. Dari pemeriksaan dari awal, kemudian sebelum masuk kita periksa tekanan darah, kemudian pada waktu kita mau memberikan anestesi lokal kita tensi lagi, di meja operasi juga kita pasang monitor tekanan darah, itu selalu kita pantau. Kenapa? Kita akan mencoba meminimalkan tadi risiko pendarahan. Jadi risikonya bisa infeksi, pendarahan, atau bisa peradangan. Kadang-kadang dari beberapa pasien ada juga tekanan bolanya meningkat. Nah, tekanan bola mata meningkat ini menyebabkan dia terkadang agak sakit, bengkak, dan lain sebagainya. Kemudian pandangan akan kabur. Setelah kita lakukan terapi, biasa tekanannya turun, penglihatan akan yang lebih baik. Dan ada beberapa juga kasus tergantung dari kesulitannya. Jadi ada beberapa katarak yang lengket dengan kapsulnya sehingga akan sulit dimasukkan lensa.
Nah, pada waktu saat itu kita sulit memasang lensa, biasanya kita tenangkan dulu selama 1 bulan, lalu baru kita rencanakan untuk pemasangan lensa berikutnya. Tapi itu kadang-kadang jarang. Oke. Jadi bahwa kita semua akan periksa dan nanti kita akan memberikan penjelasan kepada pasiennya dan keluarga pasien mengenai risiko-risiko tersebut. Yang jelas sebelum dilakukan tindakan operasi, biasanya dokter spesialis mata akan menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai resiko ataupun komplikasi dari operasi katarak itu sendiri, dok ya? Ya, itu tadi mungkin komplikasinya yang pertama infeksi, perdarahan, peradangan, dan juga bisa jadi tekanan bola matanya meningkat, gitu dok ya? Sebagai informasi bahwa keberhasilan angka keberhasilan itu sangat tinggi sekali, biasanya 90-95%. Itu kalau misalnya dia tidak ada kendala masalah. Tapi kalau dia ada kendala, biasanya ada komplikasi yang menyertai, misalnya ada kencing manis, tekanan darah meningkat, kemudian ada kelainan pada saraf matanya atau tekanan bola mata tinggi. Nah, itu risiko kadang-kadang berpengaruh dengan hasil penglihatannya seperti itu. Jadi untuk operasi katarak ini tingkat keberhasilannya 95%, tapi itu tadi kembali lagi apakah ada penyulit atau tidak, dok? Apakah ada tekanan darah, kencing manis, atau penyakit yang lain gitu, dok ya? Tapi untuk secara umum kalau misalnya normal-normal saja, tidak ada penyulit, insya Allah keberhasilannya 95% gitu, dok ya? Oke, lanjut dok, kita ke pertanyaan berikutnya, dok ya? Silakan. Dari Untung Rahadi, mau nanya dokter, perihal penyakit katarak, bagaimana cara pencegahannya agar terhindar dari penyakit katarak? Dan kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan penyakit katarak? Terima kasih dokter. Ya, jadi begini, katarak itu sebenarnya juga bisa dicegah. Ya, mencegahnya maksudnya dalam artian mencegah dan terjadi lebih cepat. Misalnya, katarak itu terjadi karena faktor usia. Yang paling banyak penyebabnya itu adalah paparan sinar ultraviolet. Itu sumber utamanya biasanya. Nah, faktor kejadiannya biasanya setelah terjadi umur 45 tahun ke atas itu sering terpapar. Makanya orang-orang yang kerja di lapangan itu dianjurkan untuk memakai alat pelindung mata. Kemudian kacamata yang adalah pelindung sinar ultraviolet. Atau misalnya kalau kita di kebun, di sawah, kita pakai topi caping lebar. Itu tujuannya adalah untuk proteksi kepada paparan sinar UV. ultraviolet. Nah, kemudian yang paling rentan itu pada anak-anak. Misalnya anak sekolah bermain dengan benda tajam, pensil, ya dia kan karena suka bercanda dengan teman-temannya. Suka jahil, dok ya? Suka jahil, pakai karet sopetan itu kena mata. Nah, akibat benturan benda tumpul atau terpapar dengan benda tajam, itu akan terjadi proses katarak, mempercepat terjadi proses katarak. Nah, sehingga dengan demikian artinya kita dapat mencegah. Jadi kalau seandainya anak-anak, adik-adik kita suka bermain dengan benda-benda tajam, segera singkirkan itu. Atau yang main bulu tangkis dan lain sebagainya, kena bola atau jatuh dan sebagainya, itu bisa menyebabkan katarak. Nah, sehingga hal-hal demikian bisa kita hindari. Yang kedua, kadang-kadang pemakaian obat-obatan. Nah, obat-obatan, jadi pemakaian obat, ada golongan obat-obat tertentu yang cenderung bisa mempercepat terjadinya proses katarak, misalnya golongan steroid. Jadi kalau obat-obat yang kita konsumsi itu harus seizin dengan dokter dulu. Jadi jangan sembarangan kita menggunakan obat-obatan, ya. Nah, kemudian yang paling sering adalah terjadi bahwa penyakit kelainan metabolik, misalnya kencing manis. Nah, kencing manis itu akan mempercepat. Tetapi seandainya kalau kita bisa mengontrol kadar gula darah kita, itu kita rajin menggunakan obat, konsumsi makanan dan pola olahraga dan sebagainya, itu akan mencegah terjadinya katarak, akan menghambat dan tidak mempercepat terjadinya katarak. Nah, hal-hal yang demikianlah yang bisa kita gunakan untuk mencegah jangan terjadi katarak lebih cepat, mungkin seperti itu. Oke, jadi menarik untuk mencegah atau menghambat katarak itu
sendiri, yang pertama kalau misalnya kita sering terpapar sinar ultraviolet atau sinar matahari, kita bisa gunakan kacamata, apalagi untuk bekerja di luar, dok ya. Di lapangan ya. Ya, kalau Di lapangan. kalau misalnya untuk petani bisa menggunakan topi caping biar juga matanya terhindar dari sinar ultraviolet. Ataupun yang paling penting kalau misalnya ada anak-anak, itu kan katarak salah satunya kan bisa disebabkan oleh trauma, dok ya. Iya benar. Jadi mungkin bisa untuk menghindari trauma tersebut kayak gitu. Dan juga yang paling penting, banyak sekali masyarakat kita, dok, sakit mata merah sedikit beli obat sendiri, padahal sebenarnya isinya steroid, dok ya. Iya. Nah, obat-obat itulah yang akan mempercepat terjadinya katarak. Jadi penggunaan obat harus seizin dan sepengetahuan dokter sehingga tidak terjadi. Kalau memang sudah terjadi terlambat ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Iya. Bisa. Jadi untuk pemakaian obat tetes mata apalagi steroid itu sangat dianjurkan untuk dokter sendiri yang meresepkan, tidak boleh untuk membeli di luar, dok ya. Iya. Karena memang itu bisa menimbulkan katarak. Nah, jadi hal-hal itulah yang dapat mencegah penyakit katarak pada kita, dok ya. Oke, nah ini dari penanya yang sama, dok, Devi Alili nanya lagi, dokter, kalau misalkan berobat tradisional, apakah bisa dokter katarak itu hilang? Terima kasih, dokter. Mungkin ini sama seperti pertanyaan tadi, dok ya. Ya, jadi untuk saat ini sampai detik ini artinya belum ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan katarak. Sebaiknya katarak itu ya diperiksakan dulu segera. Jadi kalau dokter akan memilih dulu, kalau misalnya derajatnya ringan sampai sedang, biasa kita upayakan dengan kacamata dulu. Kemudian kalau misalnya sudah benar ya agak ini, baru kita lakukan untuk tindakan operasi. Namun tidak usah khawatir bahwa saat ini memang dunia kedokteran sudah mulai canggih ya, semuanya alat-alatnya. Jadi jangan khawatir dan jangan takut untuk segera kita periksakan ke dokter matanya. Oke, jadi informasi lagi, sebenarnya kalau misalnya ada di luar sana berkata katarak bisa disembuhkan dengan ABCD, sebenarnya dari keilmuan dokter spesialis mata sampai detik ini katarak itu hanya bisa hilang dan disembuhkan hanya dengan operasi, gitu, dok ya. Iya benar sekali. Iya, yang penting jangan khawatir kalau misalnya memang terkena katarak, jangan khawatir untuk dilakukan operasi. Nah, dok, ini kembali penanya yang sama, dok ya. Sepertinya Deva Lili ini bersemangat, dok, untuk memberi pertanyaan ya. Sangat bagus sekali. Apa? Dokter mau nanya lagi, dok, apakah katarak itu bisa terjadi sejak dini? Misalnya pada anak-anak kayak gitu, dok. Ya, makasih, dok, maaf banyak tanya, nggak apa-apa, Mbak. Iya, makin banyak bertanya makin bagus sebenarnya. Jadi begini, katarak itu bisa terjadi saat sudah di dalam kandungan. Jadi kalau pada ibu-ibu yang hamil, terutama umur 3 bulan, di mana sudah mulai terjadi pembentukan organ, ya. Nah, di situ kalau biasanya konsumsi obat-obatan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan tubuh janinnya, terutama ya di matanya. Kemudian bisa juga karena ada penyakit TORS dan sebagainya menginfeksi sehingga terjadi kekeruhan. Itu bisa dideteksi biasanya setelah kelahiran. Jadi namanya katarak komunital, artinya katarak itu bisa terjadi pada usia dari saat lahir dari sampai berumur lanjut seperti itu. Iya, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa terjadi sejak dini, jawabannya iya. Kenapa? Karena dari sejak di kandungan pun sebenarnya bisa menginfeksi, dok ya. Kalau misalnya ibunya terkena penyakit TORCH, kemudian itu bisa menginfeksi ke janin yang dikandungnya. Tetapi memang untuk pendeteksiannya itu dilakukan setelah kelahiran, gitu, dok ya. Nah, jadi untuk katarak ini bisa terjadi dari usia 0 hari hingga lansia, gitu, dok ya. Jadi tidak menutup usia hanya lansia, bukan, tapi katarak ini juga ada bisa terjadi sejak 0 hari itu, dok ya, sejak neonatus yang disebut sebagai katarak komunital. Ya. Oke, dok, mungkin untuk informasi katarak lagi, dok ya, kalau misalnya kan banyak, dok, di luar sana orang-orang
berpikir katarak ini kira-kira banyak yang gagal gitu dok. Kira-kira apa benar dok mitos-mitos yang berkembang di luar sana? Jadi benar, jadi begini, ada beberapa orang yang takut untuk operasi katarak. Jadi kadang-kadang mendapat informasi dari orang-orang yang katanya setelah operasi buta dan melihat ini tambah parah, sehingga akan menambah kecemasan pada orang-orang penderita katarak. Nah sebenarnya itu tidak bisa digeneralisir. Jadi begini, setiap orang walaupun misalnya matanya sendiri dengan kanan itu kadang-kadang terjadi kataraknya tidak langsung serta sama Anda, itu beda-beda faktornya, apalagi dengan yang orang-orang lain ya. Jadi tidak bisa disamaratakan atau tidak bisa digeneralisirkan ya. Jadi orang ini mempunyai kehidupan pola perilaku yang beda, pola makan yang beda, kemudian aktivitas kegiatan di luar yang beda. Jadi pernah kita melakukan suatu penelitian bahwa ada beberapa katarak yang memang paling banyak terjadi di daerah pedesaan dibanding dengan perkotaan. Kenapa? Karena orang-orang kota kerjanya karena di kantor di dalam gedung dalam ruangan, sedangkan nelayan atau di desa itu kerjanya di luar lapangan. Nah, akibat dari paparan sinar ultraviolet mereka akan jenuh lebih banyak terjadi. Jadi faktornya itu. Nah, kemudian setiap orang tidak sama status kesehatannya. Ada orang yang cenderung menderita darah tinggi, ada yang menderita kencing manis, ada penyakit infeksi pada mata, ada mereka yang mempunyai kelainan pada retinanya, ya, ada yang mereka terjadi kena pada saraf matanya, cairan di dalam matanya, infeksi banyak lagi. Jadi untuk diagnosa katarak, diagnosa penyakit mata itu banyak sekali. Nah, dan itu akan mempengaruhi dengan hasil operasi. Jadi kalau seandainya memang dia ada kelainan pada retinanya lepas, terjadi ablasio, itu penglihatannya cuma 1 meter. Jadi walaupun dioperasi katarak, ya akhirnya tetap seperti itu. Dan itu biasanya kita akan lakukan suatu tindakan untuk retinanya tersebut, tetapi kita harus membuang kataraknya dulu. Jadi begitu setelah dioperasi, hasil penglihatannya bisa sama atau kurang baik dari yang sebelumnya. Itu kenapa ada kelainan itu, dan belum tentu kelainan retina itu terjadi pada orang lain. Jadi kita tidak bisa menjelaskan, jadi harus case per case. Ada lagi beberapa kasus misalnya kataraknya memang sudah belum begitu tebal, masih tipis, tetapi sudah ada kelainan pada papil sarafnya, saraf optiknya sudah lumpuh. Artinya apa? Itu langsung berpengaruh ke hubungan ke otak. Jadi walaupun operasi katarak kita lakukan, tetap saja dia tidak bisa melihat. Kemudian ada lagi kasus-kasus glaukom tekanan bola mata. Glaukom tekanan bola mata yang tinggi apabila sudah terjadi kerusakan pada saraf matanya, walaupun kita lakukan operasi katarak, ya tetap saja dia tidak bisa melihat. Jadi banyak sekali kasus-kasus. Misalnya ada yang kena keracunan alkohol, karena obat-obatan, ya. Kemudian ada kataraknya juga. Jadi kalau kita lakukan operasi atau dengan operasi, ya hasilnya dimanapun di dunia ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengeneralisir bahwa operasi katarak saya gagal. Bukan. Jadi ada kasus per kasus. Kalau seandainya memang tidak ada masalah pada organ bola matanya, biasanya aman-aman aja. Bagus, biasanya seperti itu. Oke, yang jelas kalau misalnya ada stigma di luar sana operasi katarak gagal, sebenarnya itu tergantung pada kasusnya masing-masing, dok ya. Iya. Oke. Jadi kita menunjukkan bahwa jangan takut untuk melakukan operasi, karena tidak semuanya sama seperti itu, seperti yang dibayangkan, yang ditakutkan. Iya. Pokoknya untuk masyarakat jangan pernah takut, mending langsung konsul aja ke dokter matanya, dok ya. Oke dok, ini itu pertanyaan terakhir kita dok ya. Gak terasa udah 1 jam ternyata dok. Untuk pertanyaan terakhir dari Untung Rahadi, dokter mau nanya lagi dok, pada saat operasi katarak dilakukan pergantian lensa, apakah lensa yang diimplan tersebut bisa mengoreksi rabun jauh maupun rabun dekat pasien dokter? Terima kasih dok. Ya benar. Jadi memang untuk penderita
penderita biasanya kan karena yang operasinya adalah katarak, pasien-pasien yang faktor usia, di mana dia membutuhkan kacamata baca untuk melihat dekat. Ya. Jadi kita di rumah sakit mata ini biasanya atau lazim di tempat lain juga bahwa operasi katarak itu kita pasang tentang lensa untuk penglihatan jauh. Jadi karena lensanya sudah mulai kaku, otot silir tali untuk penggantung lensanya itu sudah mengalami degradasi, kaku, sehingga untuk kasus penglihatan jauhnya dia dibantu dengan lensa tangan, sedangkan untuk membaca dekat itu dibantu dengan kacamata baca. Nah, di samping itu juga ada beberapa lensa tangan yang bisa berfungsi untuk melihat dekat, sedang, dan jauh. Ada tuh memang lensanya. Cuma untuk penggunaan itu dia harus pesan dulu. Jadi tidak, karena harganya memang mahal. Harganya mungkin sekitar di atas 10 jutaan untuk lensanya itu sendiri. Jadi yang selama ini kita cuma untuk membantu untuk melihat jauh, sedangkan untuk dekat dia harus pakai kacamata. Seandainya memang memerlukan itu, ya biasanya bisa kita lakukan di situ karena pemasangannya sama, ya. Cuma memang alatnya itu lensanya itu harus dipesan terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk lensa tanam sendiri itu kalau misalnya pasien sudah memakai lensa tanam, biasanya itu bisa mengoreksi rabun jauh, dok ya. Ya. Namun untuk rabun dekatnya tetap memakai kacamata baca. Itu lensa tanam yang disediakan di rumah sakit kita. Kalau misalnya mau lensa tanam yang bisa mengoreksi rabun jauh dan rabun dekat, biasanya dipesan dulu, dok ya, lensanya, dok ya. Karena mengingat harganya juga lebih mahal pastinya. Oke, dok, mungkin 1 jam nggak terasa, dok ya. Tanya jawab diskusi mengenai penata-laksanaan katarak, karena yang nanya di Instagram juga banyak. Ternyata sudah selesai, dok, waktu live streaming kita pada hari ini. Oke, mungkin untuk kesimpulannya, dok. Jadi begini, jadi kalau misalnya kita ada keluhan mengenai rabun, entah itu karena katarak atau bukan, sebaiknya kita perjelaskan dulu, kita periksa segera ke dokter, kita tentukan dulu ya, apakah memang disebabkan katarak atau bukan. Kemudian apabila kita sudah melakukan, jadi kepada masyarakat bahwa bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut-takut untuk melakukan operasi katarak, karena saat ini kita menggunakan mesin teknologi yang canggih dengan dilakukan operasi katarak yang minimal dengan penyembuhan cepat dan hasil yang maksimal, tidak usah ragu. Kemudian walaupun kita melakukan tindakan operasi tersebut, tetap menjadi perhatian bahwa kebersihan setelah melakukan perawatan di rumah itu tetap bersih, terjaga, dan untuk mengikuti anjuran yang dikeluarkan atau yang dijelaskan oleh pihak dari rumah sakit. Dan untuk itu kami dari Rumah Sakit Khusus Mata sangat berterima kasih sekali bahwa sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan fasilitas kita di rumah sakit ini, baik di dalam lingkungan kota maupun di luar kota, bahkan di luar provinsi juga. Kami sangat bersyukur sekali, dan kami sendiri akan berbenah untuk memperbaiki dan selalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Dan kami juga berharap terima kasih juga kepada semua pemirsa sekaliannya. Oke, jadi cukup demikian penjelasan tentang penata-laksanaan katarak kita pada siang hari ini. Untuk sahabat RSKM di Instagram dan di Facebook juga, kita ucapkan terima kasih atas segala atensi dan responnya, dok ya. Nanti insya Allah di lain waktu, hari Kamis pukul 2 akan ketemu lagi, dok ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.